Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadin Rasa Putra dari Ilmu Hukum B 2018 kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan penghapusan pidana. Saya mengambil dari buku Hukum Pidana edisi Prof. Teguh Prasetyo SH MSI. Alasan penghapusan pidana yang pertama itu alasan pembenar, bersifat menghapuskan melawan hukum dan perbuatan yang dalam KUHP dinyatakan sebagai dilarang. Karena sifat melawan hukumnya dihapuskan, maka perbuatan yang semula melawan hukum menjadi dapat dibenarkan. Dengan demikian, pelaku-pelakunya tidak dipidana. Alasan pembenar antara lain perbuatan yang merupakan pembelaan darurat, pasal 49 ayat 1 KUHP. Yang kedua, pembuatan untuk melaksanakan perintah jabatan dari penguasa yang sah, pasal 51 ayat 1 KUHP. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu AM Irfan Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya AM Irfan Hidayat. Saya akan melanjutkan pemaparan dari saudara Ramadi Indra Saputra, yaitu alasan pemaaf. Seorang pembuat tindakan pidana tersebut terdapat alasan penghapusan kesalahan. Dalam hukum pidana, penghapusan kesalahan atau alasan pemaaf terdiri atas daya paksa, overmatch, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, not-were access, dan pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang didasari oleh itikat baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Farah Adibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Farah Adibah akan melanjutkan materi dari saudara Irfan, yaitu alasan penghapusan tuntutan. Adanya alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan dan alasan pemaaf yang menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku yang dengan demikian menghapus pemidanaan terhadap pelaku. Terdapat alasan yang mendahului alasan penghapusan pidana tersebut. Jika alasan ini dapat diterima, maka jaksa tidak dapat melakukan penuntutan. Alasannya adalah tempat berlakunya KUHP atau locus delicti, di mana perbuatan dilakukan oleh tersangka berada di dalam ruang lingkup kawasan KUHP. Mengingat pasal 2-8 KUHP, jika perbuatan itu dilakukan dalam pasal tersebut, maka penuntutan tidak dapat dilakukan. Baiklah, sekian dari materi yang sempat saya bawakan. Saya persilahkan kepada saudara Erwin untuk melanjutkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin akan melanjutkan materi dari saudari Farah Adibah, penghapusan pidana. Adapun terhapusnya pidana karena adanya daya paksa. Dalam KUHP, daya paksa diatur dalam pasal 48 menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana. Secara teoritis terdapat dua bentuk, yaitu vis absoluta dan vis compulsiva. Vis absoluta adalah daya paksa yang pada umumnya dilakukan dengan kekuasaan tenaga manusia atau fisik oleh orang lain, dan paksaan ini sama sekali tidak dapat dipidana. Contohnya, tangan seorang dipegang oleh orang lain dan serta-merta dipukulkan pada kaca sehingga kaca tersebut pecah. Dalam kasus ini, orang yang dipegang tangannya tidak dapat dikatakan telah melakukan pengerusakan benda berdasarkan pasal 406 KUHP karena adanya daya paksa absolut. Sedangkan vis compulsiva adalah daya paksa psikis, dalam arti sekalipun tidak memaksa secara mutlak, tapi demikian tetap disebut memaksa. Ya, sekian dari materi yang saya bawakan. Saya serahkan kepada saudara Isma untuk melanjutkan materi selanjutnya. Baiklah, saya Isma oleh Hidayah akan menjelaskan kembali dari saudara Erwin. Yang kedua adalah pembelaan terpaksa tanpa yang melampaui batas atau not-were access, yang dapat diartikan sebagai dilampauinya batas-batas dari suatu pembelaan sepenuhnya haruslah disebabkan karena pengaruh dari goncangan jiwa yang sangat dahsyat, bukan semata-mata disebabkan karena adanya perasaan takut atau ketidaktahuan tentang apa yang dilakukannya, melainkan juga disebabkan oleh hal lain seperti kemarahan atau perasaan kasihan. Dengan demikian, pembelaan terpaksa yang melampaui batas adalah tindak pidana perbuatan pidana yang dilakukan sebagai pembelaan pada saat seseorang mengalami suatu serangan atau ancaman serangan
dapat membebaskan pelakunya dari ancaman hukum jika sifat pembelaan tersebut sebanding dengan bobot serangan atau ancaman serangan itu sendiri. Yang ketiga adalah pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang atau itikat baik yang diatur dalam pasal 51 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika diperintah dengan itikat baik, mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi ada agar perbuatan tersebut dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf. Yang pertama, keadaan batin orang yang diperintah harus mengira bahwa yang diperintah tersebut merupakan perintah yang sah, baik dilihat dari penjabat yang mengeluarkan perintah itu maupun dilihat dari macam perintahnya. Yang kedua adalah perintah yang dilaksanakan itu berdasarkan itikat baik, harus merupakan bagian dari lingkungan pekerjaannya dalam arti perintah tersebut memang sesuai dari job description orang itu, bukan dari luar pekerjaan orang itu. Sekian.